Ada jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Hai guys, welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada apa sih? Ada apa ya? Gak ada yang tahu. Makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Wow, akhirnya kita balik lagi ya di Ngojay ya. Lama banget, kayaknya udah pada kangen. Tuh, mungkin ya kayak udah pada lupa nama kita mungkin ya. Kenalan lagi kali ya. Boleh. Dari siapa dulu? Dari kamu. Oke, halo semuanya. Kenalan lagi nih ya sama aku Jade. Dan aku Helga. Dan kita berdua mau wawancara besar, wasar. Nanti kita mau wawancara. Wancil kecil. Oke, kita mau wawancara sama orang yang super duper amat sangat Banyak banget ya. spesial. Spesial banget Kayak ya. martabak. Kayak martabak. Kan minggu kemarin tuh kita udah bahas seputar komunitas nih ya, kalau teman-teman nonton ya. Harus nonton dulu kalau Harus, kalian betul. dulu nanti klik di sini. Klik di sini ya. Episode sebelumnya. Aku minggu kemarin kita udah bahas komunitas nih sama Ci Ina, sama Ko Andrew, sama ada satu orang lagi. Iya. Ada orang lagi. Dan sekarang kita ngapain nih? Kita panggil lagi orang lagi itu. Orang itu lagi sebenarnya kalian nggak bosan ya, tapi seharusnya sih enggak. Enggak ya, karena emang orangnya itu kayak katanya sih ya keren banget, terus katanya kayak wonderful, amazing, spectacular, terus Nanti orangnya terbang, nanti nggak bisa kita wawancara nih. dia tuh udah gini-gini tuh. Langsung aja kali ya kita panggil. Ke Alen. Let's go. Here I am. Benar tadi terbang ya. Dari tadi terbang terus ya. Yang pasti mereka nggak akan bosan, iya kan? Iya kan? Gak bosan ya kan? Oke. Kita bosen sih. Kita bosen. Oh my. Enggak dong. Mungkin kayak mau kenalan lagi tuh semua orang udah tahu. Udah tahu. Nama gua Alan ya kan? Nama gua Alan ya kan? Oke, sekarang kita tuh mau ngomongin seputar komunitas nih kok. Oke. Kan aku udah berkecimpung lama banget ya. Wah. Udah kayak lama banget gitu kan, malah dari lahir tuh udah komunitas. Iya. Udah komunitas. Enggak, pas kok Alen di lahir, Iya. langsung berkomunitas sama bayi-bayi. Langsung bikin kayak ini komunitas choir gitu. Gitu. Oke, baik. Terlalu halu nih ya. Nah makanya tuh kita undang Koko di sini tuh untuk bahas seputar komunitas. Oke. Gimana nih? Apa yang kalian mau tahu emangnya? Gitu. Mungkin mau nanya dulu nih, Pak Alen udah mulai berkomunitas pertamanya itu pas kapan, di mana, jam berapa? Waduh, yang paling terakhir tuh paling nggak bisa ingat. Ya gue tuh hal besar aja suka short term memory, apalagi cuma ditanya jam berapa mulainya, suka nggak ingat gue. Jadi kalau misalnya ditanya, gue bergabung dalam sebuah komunitas secara general dulu nih ya. Gue tuh dari dulu suka berkomunitas, gitu dari sekolah gitu. Tapi kalau misalnya komunitas-komunitas yang lebih yang tadi kalian udah sempet notice nih, kok melayani komunitas juga gitu ya. Kalau gue melayani komunitas itu 2016. Pertama itu 21 Maret 2016. Wih, apa udah? Iya, masih inget loh, hebat gak? Keren. Gitu, itu pertama kalinya. Tapi kalau untuk tergabung di komunitas rohaninya sendiri sih, gue udah pertama kali itu 2012. Udah punya ikut connect group sebagai anggota gitu. Nah berarti kalau dari 2016 itu komunitasnya komunitas apa tuh kok? Nah, kalau komunitas yang 2016 itu komunitas rohani juga, connect group yang gue pimpin gitu. Keren banget tuh. Awalnya tuh dari yang universitas kan ya kok ya? Betul. Gimana universitas apa tuh? Jadi dulu pertama kali gue tuh memulai komunitas tuh untuk Unpad dulu. Di Unpad. Ada yang masih kenal nggak sama Kak Alen nih? Jurusan apa? Awas nih, kamu lupa sama aku ya, parah banget. Enggak dong ya. Jadi dulu tuh pertama tuh untuk Unpad. Kalau ditanya jurusannya langsung itu tuh yang tergabung tuh pertama pasti fakultas gue juga, Vkom, terus ada juga yang kedokteran, ada yang juga farmasi. Dulu awal-awal ada yang Fapek juga, nah itu Unpad deh. Sama Faperta. Tapi paling ada yang 1, 3, gitu-gitu loh jumlahnya. Gitu. Dan saat itu juga gue tuh mungkin orang nggak bisa diem kali ya. Gue sempet pelayanan juga untuk yang buka juga nih buat yang kerja-kerja di KHT dulu RCP.
gitu. Terus sempat berjalannya waktu, sempat juga tuh untuk yang dari komunitas orang tua asuh juga. Terus sempat juga tuh akhirnya buat teman-teman yang kampusnya di daerah di Pati Ukur, Unikom sama ITHB, ada LIPMI juga sekarang. Sekarang akhirnya di merge, sekarang bedanya, waduh katanya banyak banget. Jadi ada berapa ya? Sempet juga tuh banyak banget ya. Oh nanti lupa nyemplung di sini. Iya, gitu. Jadi ngikutin flow-nya. Flow-nya. Tapi kalau kalian mau tahu ya, gua tuh dulu nggak mau melayani Connect Group. Waduh, kenapa tuh? Karena buat gua tuh orangnya cuek. Gitu, gua tuh orangnya cuek. Bahkan kalau boleh sharing, boleh dong. Boleh. Kalau nggak boleh, itu pintu saya keluar. Oh ya, jadi dulu tuh gue nggak mau pelayanan Connect Group sebetulnya, karena gue orangnya cuek. Sama dedek sendiri aja, gue punya dedek satu perempuan, gue aja tuh termasuknya cuek, gitu. Walaupun beda gender, dedek gue perempuan kan. Biasanya kalau gitu kan suka perhatian, gue tuh cuek. Yang namanya dulu kalau disuruh foto rangkul tuh gak mau kalau nggak dikasih hadiah sama orang tua, nggak mau itu. Iya. Jadi kalau gue lihat kalian kan siblings goal kan, kamu sama adik kakak kalian tuh kelihatannya sweet gitu. Nah gue tuh dulu nggak kayak gitu. Ya sekarang sih kita nongkrong bareng gitu, apa kegiatan bareng-bareng. Tapi dulu tuh sama sekali nggak, cuek banget. Dedek gue kesandung tuh yang nggak bener. Gue tuh banget itu. Ya. bener, gue nggak bisa bohong. Gue dulu kayak gitu, gue nggak bohong banget gitu. Tapi sampai satu kali, gue waktu tadi tuh yang 2012 gue tergabung di Connect Group, gue bareng sama sepupu gue perempuan, sama temen kita nih perempuan juga, gitu bertiga dari Ranca Ekek dulu kita tuh untuk pergi ke Iu tuh bertiga terus tuh awalnya, pada mulanya lah gitu. Adik kakak nggak diajak? Belum, karena gue pikir nggak apa-apa sama adik nggak mau, karena emang gue tuh masih sebegitunya gitu. Ya kan? Nah sampai di satu titik gue tergabung di Connect Group, sepupu gue sama temen gue perempuan dilibatkan di Connect Group itu sebagai sekretaris dan bendahara. Loh kok gue gak dijadiin apa-apa? Ya kan? Dulu gue tuh berlima tuh sama ada 2 anak Maranatha gitu. Sampai akhirnya ya udahlah nggak masalah juga gitu kan. Dan berjalannya waktu gue tuh suka ngajakin teman ke gereja, cuma ngajak doang aja gitu. Dan sadar nggak sadar ngajakin juga ke Connect Group, sampai akhirnya darinya berlima itu tuh gue bisa sampai ber-37 gitu ya kan. Sampai kalau lagi tuh paling seneng kalau dulu udah sederetan satu sekolah gitu ibaratnya. Adik kamu? Belum. Kasihan banget jujur. Gue gak bohong. Oke, lanjut. Dan boleh nggak kalian jangan korek di dalam, gue kadang-kadang buruk banget. Ya, jadi kalau boleh diomong lagi, berjalannya waktu tersebut justru leader gue ini akhirnya minta gue terlibat di dalam pelayanan untuk jadi helper di Connect Group tersebut. Jadi untuk bantuin beliau gitu ya kan. Berjalannya waktu sampai akhirnya gue kelas 3 SMA, gue seperti yang apa namanya bergumul buat perkuliahan kan. Ya kan, pas udah bergumul gue dapet akhirnya di Unpad tersebut. Dan hari itu tuh youth yang dipimpin sama pastor kita juga, Pastor Fandi dulu, itu tuh sampai punya pelayanan Connect Group itu sampai ada 13 zone leader. Seingat gue 13 deh, atau 12 atau berapa gitu. Pokoknya banyak zone leader yang dilahirkan gitu. Nah, sampai di saat itu pun gue tuh pas udah jadi mahasiswa baru tuh di Unpad semester 1, ada satu leader bilang, "Lan, kamu buka Connect Group buat Unpad, masuk di zone saya." Oh gitu ya loh. Nanti saya doain dulu ya. Percaya gue gak doain. Karena gue gak mau, buat gue apa? Dede gue aja gue tuh gak mau yang ngurusin yang gimana. Dan buat gue ngurusin hidup orang, peduli sama hidup orang, buat gue itu energy drain banget gitu. Ih capek ngurusin untuk, atau minimal gak usah ngurusin nih, untuk kepoin hidup orang gue tuh melelahkan gitu. Gue tuh gak di titik itu gitu. Itu pulang youth pas lagi fellowship tuh, dan persis minggu berikutnya beres youth lagi Diajakin lagi? wakilnya Ko Fandi, Ko Pipit, dia bilang, "Dan kau buka CG buat Unpad masuk zone saya." Oh gitu kok, nanti ya saya doain dulu. Dan nggak didoain, gue nggak mau. Minggu depannya lagi persis ibadah itu juga, itu ketua Connect Group gue tuh yang ngomong, "Len, kamu buka Connect Group buat Unpad terus masuk di zone kita aja, karena kamu lahir di zone kita." Oh gitu Ci, iya nanti saya doain ya. Nggak gue doain. Dan itu nggak boleh, gue nggak bohong. Persis beres youth. Dan ber3 minggu berturut-turut. 3 kali ya? 3 kali. Terus minggu depannya nggak ada kayak gitu tuh. Padahal zone leader lebih dari 3 kan. Tapi mungkin karena gue nggak ngedoain juga, sampai di titik yang gue pikir, kemarin tuh ada satu kebiasaan deh. Gue ditanyain orang berturut-turut. Setelah berapa minggu, akhirnya gue baru pulang
udah beda berapa minggu tuh pulang melibatkan diri untuk berdoa. Akhirnya gue berdoa. Akhirnya setelah ditanya lagi Iya, ya. setelah ditanya kan buat gue itu ada yang aneh nih. Pas gue berdoa, ya gue dapet sesuatu yang personal. Yang ini bisa jawab kalian kenapa sih gue mau melayani ini, kenapa awalnya pelayanan tuh kenapa awalnya? Karena waktu gue berdoa, Tuhan ngomong secara personal sama gue. Gue tuh dari dulu ngelatih diri gue baca Alkitab tuh. Kayaknya sih gue lagi di perjanjian lama. Tapi Tuhan jawab gue personal, yaitu ceritanya waktu Yesus nemuin Petrus. Ada yang tahu nggak? Yang habis yang Setelah Tuhan Yesus. domba-domba. Yes. Ditanya gini, kamu mengasihi aku nggak? Ditanya berapa kali? 3 kali. Dan Petrus jawab, aku mengasihi engkau, gitu kan. Dan buat gue, Tuhan udah tanya gue 3 kali. Dia nggak tanya 4, nggak tanya 5, nggak tanya Betul. 6. Dan akhirnya hari itu juga jawab, oke Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mau. Dan Keren. akhirnya gue start gitu. Keren banget. Kalian nggak bisa bohong. Apa? Dalam setahun pertama, itu kali gue pengen gue bubarin rasanya. Kenapa? Karena gue pasti nggak biasa. Tapi gue nggak bisa bubarin karena tetap Tuhan ngomong sama gue personal. Secara dagingnya gue, aduh capek banget nih, pengen gue bubarin nih rasanya. Tapi secara spirit gue nggak bisa. Dan akhirnya bahkan sampai hari ini nggak pernah stop gitu. Karena buat gue Tuhan udah ngomong sama gue personal. Aku ngasih aku domba dombaku. Gitu awalnya. Sudah terjawab? Udah dong. Keren banget ya perjalanan komunitas ini ya dari awal Let's go. sampai akhirnya berani membuat gitu kan. Yeah. Melawan segala ketakutan. Ya, Dan kemalasan. kemalasan kok. Iya. Jadi pertanyaan akhirnya, Iya. adik kakak gimana? Adik gue sampai kalau di penghujungnya sih akhirnya sempat ikut bareng ibadah youth gitu. Berjalannya waktu dia ikut youth, dia ikut connect, tapi memang dia pribadi di titik yang dia nggak melibatkan diri banyak di connect karena usia dia jauh gitu. Dia kecil sendiri kebedaannya gitu. Sedangkan kita banyaknya bedanya udah 3 tahun ke atas semua, jadi dia nggak nyambung. Akhirnya dia punya komunitas juga akhirnya. Tapi gue pantau oke, punya komunitas yang baik, silahkan gitu. Akhirnya dipantau ya guys. Oh sekarang gue perhatian. Oh masa. Walaupun tetap nggak bisa kayak kalian sih ngelihatnya, sampai karena buat gue tetap agak garing ya kalau tiba-tiba ada kan gue sweet banget gitu. Tapi sekarang udah bisa pelukan. Enggak dicoba sih. Coba sekali aja aku pasti kayak Yuk lanjut dulu aja ya. Berarti kayak tersentuh banget. Kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Iya. Tadi kan Kawan tuh udah mimpin banyak komunitas ya dari tahun 2016 sampai saat ini ya. Kalau misalnya kalian kenal Kawan tuh udah banyak banget guys. Waduh, enggak lah. Nah tapi kayak mau nanya nih, pengalaman paling berkesan atau kayak paling menyentuh hati Koko selama menjalani semua komunitas itu, mimpin komunitas tuh apa? Kalau dibilang yang paling berkesan buat gue pribadi itu banyak. Tapi kalau misalnya gue jadiin satu judul yang sama, adalah saat lihat orang itu atau bahkan orang tuanya yang datang bilang thank you ya anak gue berubah. Gitu karena memang sampai hari ini pun khususnya sekarang juga kan gue ngelainin ada yang kuliah kerja, ada yang remaja-remaja nih, khususnya remaja-remaja banyak orang tua yang akhirnya keep in touch sama gue nih ya kan, dan sampai di titik yang waduh nggak apa-apa lah mau pergi sama Alun, asalkan sama Alun nggak apa-apa gitu. Karena di titik itu tuh mereka sampai di titik lihat makasih ya gitu, anak saya tuh berubah loh gitu. Buat gue waduh gue juga kadang terharu sih dengan kayak gituan gitu. Itu kalau yang dibilang paling berkesan gitu, karena buat gue itu goalnya sih ya kan gitu. Dipercayain sampai dipercayain sama orang tuanya ya. Iya benar. Oke, aku mau nanya kok selanjutnya. Nanya terus ya? Ya Deg-degan ya kalau nggak bisa jawab. Oh iya, takutnya nggak bisa jawab. Puasa tuh apa karena yang narasumbernya? Enggak sih, kita nggak doain. Kita nggak ngomong, kalau ada ngomong. Kita ngisi koko sendiri sih. Oh iya. Oke, aku mau nanya nih kak, boleh gak? Boleh banget. Setelah beberapa tahun berkomunitas, ada gak sih kok kamu pernah ngerasa kayak aduh capek banget, kayak aduh harus kayak gini atau enggak ups and down gitu kok? Oke, kalau ditanya pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah. Itu dari tahun pertama. Iya. Gue struggling banget loh untuk ngejaga kawanan gitu. Aduh, itu bukan, sebetulnya kalau boleh jujur bukan gaya gue banget. Gue tuh lebih tipikal sesuatu suruh kerjain yang baru lagi gitu. Karena untuk yang gitu-gitu gue itu apa ya, naik turunnya tuh jadi berasa gitu. Kadang ngerasa capek gitu. Tapi di setiap minggu pasti selalu nggak bisa bohong sampai hari ini, selalu Tuhan kirim satu orang minimal yang kadang tuh thank you ya kok buat gue. Itu juga tuh nyemangatin gue lagi tau gak? Atau kadang si anaknya atau kadang orang tuanya, atau bahkan sesederhana anak ini cerita pun
terus jawaban gue tuh bisa menjawab kebutuhan mereka, buat gue itu nyemangatin gue lagi gitu. Jadi pasti dari tahun pertama begitu. Thank you ya kok. Iya, makasih ya. Belum selesai. Saya udah terima kasih. Saya udah terima kasih. Keren. Tapi kita setiap minggu harus kirim thank you ya kok ya. Thank you ya kok. Biar semangat. Nanti tiba-tiba semangatnya lebih dari sekarang. Iya nggak apa-apa, bagus dong Oh, iya. berarti kan. Tapi tadi down sih aku, kalau kayak upsnya apa? Kalau yang lagi semangatnya berarti ya kalau gue pribadi ya tadi kamu lihat dari situ kan. Biasanya paling tinggi tuh kalau hidup gue lagi terbang nggak bercanda. Kalau yang paling semangatnya adalah gue tuh paling senang, nggak bisa bohong, adalah kalau lagi kita bikin momen-momen penjangkauan. Gue nggak bisa bohong. Buat gue tuh seru ketemu orang gitu, bahkan di titik yang orang mungkin belum gue kenal. Gimana caranya gue mau kenal sama lo, yang di sana mau kenal sama gue nggak mau sama gue gitu ya. Oke gitu cara approach-nya. Itu orang bisa takut ya, itu kayak orang takut ya, kayak diapain gitu. Enggak, tapi memang momen-momen gue merasa hidup, merasa bergairah adalah saat gue dikasih tantangan seperti itu justru kalau gue gitu. Makanya agar nyambung sama yang tadi gue bilang, sebetulnya melelahkan, tapi kalau dikasih tantangan gue, buat gue kayak lebih hidup gitu dibanding gue ngelakuin hal yang monoton gitu aja. Gue juga nggak bisa sih kalau gitu, cepet bosan orangnya gitu. Makanya bicara makan aja, sebenarnya pengen dimakan, karena makan satu bosan gitu, harus makan yang lain. Udah ganti topik ya makannya ya, ganti topik ya. Emang gak mau distrek ya? Iya. Ya berarti emang kalau lu suka tantangan gitu ya? Iya. Oke. Aku mau nanya kok. Itu dia mau nanya terus. Ya aku mau nanya kayak gitu terus ya. Ini kok kan dari penjangkauan ya kok. Ini Iya. aku baru kepikiran aja sih kayak menurut kau kan dia lebih susah atau lebih apa ya? Lebih susah mana mencari domba baru atau mencari domba yang hilang? Waduh. Berat banget loh. Yang lebih susah menurut gue adalah sama-sama susah, Kenapa? tapi ada sama-sama gampangnya juga Baik. gitu. Jadi kalau buat gue tuh nyari domba baru sebetulnya adalah yang bikin serunya. Kadang kalau kita ada di sesuatu yang seru, kadang kita wah ide bisa keluar, akhirnya bergairah ngejalaninnya gitu kan. Buat gue nyari domba baru tuh bukan hal yang susah, tapi butuh effort memang, karena harus kenalan dari awal ya kan. Dan gak semua orang kan nyaman ya tiba-tiba diajak kenalan sama orang baru, siapa nih orang datengin gue mau kenalan gitu ya nggak sih, ya kan. Jadi sebetulnya punya kesulitan dan kesenangannya sendiri, tapi juga sama untuk jadi domba yang hilang, ada kemudahan tapi juga ada kesulitannya juga gitu. Sulitnya adalah gimana caranya bikin dia juga bergairah lagi dong. Ibaratnya kita perlu nyalain api, kenain di sumbunya dia biar nyala. Tapi kalau dia menghindar terus apinya nggak pernah nyala kan. Itu yang sebetulnya susah, karena dia kalau dia emang lagi punya problem, kita perlu tahu problemnya apa, kenapa dia sampai hilang, ya kan? Sebetulnya yang jadi sulitnya itu sih. Kalau misalnya domba ini hilang dan dia nggak terbuka, susah untuk kita untuk narik dia lagi sebetulnya. Jadi punya kesulitan dan kemudahannya sama-sama aja sih, gitu. Jadi nggak ada yang sulit. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, buat kalian yang mau melakukan pelayanan penjangkauan ini, menyelesaikan amanat agung, wow. Let's go. Oke, itu kan ngomongin komunitas terus ya kok ya. Iya. Mungkin kayak ada banyak juga teman-teman di sana yang emang belum join komunitas gitu. Menurut kok kenapa sih mereka semua harus join dalam komunitas rohani gitu? Apa pentingnya gitu? Oke, kalau gitu, gue mau tanya sebaliknya. Gue mau jadi host. Takut banget nih. Kalau gitu, kenapa kalian tergabung dalam komunitas? Menurut kalian pentingnya apa? Ega dulu lah ya. Yang paling banyak nanya, ya kan? Oke, aku kalau misalnya join komunitas, aku kan juga udah join komunitas ya. Iya. Aku ngerasa di komunitas ini aku punya keluarga baru. Keluarga baru, oke. Iya, jadi aku ngerasa nyaman ada di keluarga ini. Aku bisa ceritain apapun, ceritain keseharian aku, ceritain masalah aku, gitu deh. Jadi aku merasa aku ada yang denger guys, aku ada yang di sini, aku ada orang yang bisa aku Percaya ya? Percaya. Oke, kalau kata Jen sendiri, pentingnya apa? Sampai akhirnya kan terlibat di connect group juga. Terlibat, iya betul. Kalau menurut aku sih kayak
aku mendapatkan bimbingan dari orang yang tepat gitu. Kayak mereka tuh udah di-assign ya emang untuk membantu aku untuk bertumbuh kayak gitu, lebih dalam lagi dalam Tuhan. Terus juga sama kayak Ega bener, kayak rumah kedua aku gitu loh, kayak connect group ini gitu kan. Jadi kalau misalnya mau curhat tentang apapun, kayak misalnya aku lagi dalam keadaan yang sulit gitu kan, bisa kayak membantu lah ya connect group ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang golan gitu kan, ya bisa langsung join aja gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau tadi kalian tanya kok gitu ya, kenapa orang-orang perlu gabung komunitas? Sebetulnya jawabannya lebih relate sama jawaban kalian. Dan manusia tuh nggak bisa bohong, punya kebutuhan dasar adalah didengerin, gitu, ya kan? Karena semua orang tuh punya satu mulut tapi lebih hebat cara kerjanya dibanding otot-otot telinganya, ya kan? Gitu. Perlu punya orang yang bisa dipercaya untuk dengerin, perlu orang yang bisa berani negur gua kalau gua salah, gitu. Dan itu pun alasan kenapa gua terlibat. Bahkan di luar connect group kayak kita punya komunitas youth ini pun sebetulnya apa sih yang mau dibangun adalah manusianya kan, gitu. Tapi sebelum bangun ke sana, manusianya dibangun dengan nilai-nilai A B C D E F sampai Z gitu ya. Yang perlu diselesaikan adalah kebutuhan orang lain harus dicukupi dulu. Semua orang pasti punya masalah, semua orang pasti lagi dalam sebuah proses gitu, dan dia nggak bisa untuk jalan sendirian. Kita harus menjalankan fungsi apa? Kita harus bisa menjadi pribadi yang bisa melibatkan diri kita untuk dorong orang, membangun mereka di dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik kalau kata firman Tuhan gitu. Nah tuh, keren banget. Aku cerita. Boleh. Kalian jadi kayak wawancara enggak? Ya, cerita sendiri ke sini, cerita ke kita nih, ke semuanya dong. Jadi waktu itu juga aku pernah ngerasa kayak aku waktu itu pernah cerita nih ke leader connect kan, salah satu leader connect itu aku cuma cerita kayak curhat aja gitu biasa kan. Terus leader connect ini bener-bener kayak bilang aja kayak ngingetin gitu loh kok, kayak hati-hati ya nanti siapa tahu kayak gini. Terus oke, aku kayak di situ tuh aku bener-bener mikirin kan kayak oh iya ya bener juga ya, harusnya aku bisa mikirin ini juga ya. Terus tahu gak Apa? Kenapa tuh? kejadian dong, kayak bener-bener yang udah diingetin tuh kejadian. Jadi aku ngerasa oh ya untung waktu itu pernah diingetin, jadi aku nggak terlalu sedih. Ya. Gitu kan, jadi gitulah, itulah pentingnya berkomunikasi. Yes, let's go connect, ya kan? Gitu. Itu penting banget berarti ya. Ya. Ya, itu cuma kasih garis bawah aja. Ya, Penting. Oke, mungkin kayak kalian kan sudah mimpin komunitas nih. Ada di komunitas pusat, ada apa aja coba kok? Yang kok pimpin saat ini di pusat? Yang aku pimpin. Enggak, yang gue pimpin cuma connect group sama komunitas youth aja. Oke, kita ganti pertanyaan. Ada apa aja Di komunitas youth bisa? Iya. Ya, teman-teman. Kenapa sih harus nanya ini? Ya, apa yang ada di komunitas youth sebetulnya apa yang bisa menjawab kebutuhan orang sih sebetulnya buat gue pribadi. Kayak misalnya salah satu komunitas yang harus dibangun selain connect group gitu ya, buat gue pribadi yang kita lagi bangun adalah komunitas si production team ini. Karena buat gue again setiap minggu gue selalu bilang buat teman-teman yang mau tergabung punya kreativitas nggak boleh dibatas-batasin, ayo bikin di production. Kita bisa bikin apa sih? Bikin short movie bisa, bikin cover music bisa bikin podcast juga, bikin ya make up, hairdo apapun bisa ya kan. Terus di luar tentang production team juga komunitas di youth kita ini mau bikin apa sih kegiatan yang bisa kita pergi main bareng mungkin. Sebetulnya komunitas yang bisa dibangun tuh apapun selagi itu membangun nilai gitu. Dan istilah komunitas bukan cuma sekedar ibadah liturgi ya gitu. Karena gunanya istilah ibadah kan yang penting menghadirkan Tuhan kan, dan akhirnya banyak hidup yang terubahkan. Yang penting mau kegiatannya apapun kita let's go gitu. Kompak banget gitu nih. Boleh lagi nggak? Lebih kompak. Iya udah. Berarti kedepannya mau kayak gimana nih kok, kayak kerinduan koko buat komunitas Tipisah itu kayak gimana sih? Oke, kalau bicara kerinduan yang paling gue rindukan adalah gimana cara anak-anak muda teh harus memberi dampak. Itu yang paling penting buat gue pribadi. Makanya nanti ke depan tuh salah satu yang bakal kita hasilkan buah dari komunitas youth ini adalah gimana caranya kita misalnya bisa kita bukan jadi anak-anak muda yang bakal cuma diem di dalam gereja. Gue tuh pengennya ya salah satu dengan production. Gimana caranya hasil ini harus bisa dilihat untuk memberkati banyak orang di luar sana, ya kan? Hopefully bisa memberkati teman-teman yang sampai hari ini masih ngikutin kita juga, ya kan? Gitu, ya kan? Buat kalian juga yang selalu terlibat di production ini yang luar biasa banget, ya kan? Ya kan? Dan juga yang buat gue pribadi kita bakal bikin campaign
yang bisa bikin orang-orang di luar sana didampakkan hidupnya gitu kan. Terus yang bakal dibangun lagi tuh hal-hal yang buat gue membangun kebutuhan hidup personal orang. Apa itu? Teman-teman boleh saksiin nanti ya kan. Jangan di-spill dulu, itu masih rahasia 2023, gue pastiin. Widih, apa tuh? Penasaran banget ya? Disuruh nunggunya Iya, bulan ya. bulan ya. Tinggal Desember aja kok. Itu lama kali kok. Ya, nanti gak kerasa kan kita ada Natal. Iya, Natal. Gitu kan. Kenapa harus kayak gitu sih? Happy aja gitu bawaannya. Oke, ada apa lagi nih Gak? Aku mau nanya nih, kan Bukan. Sampai aku mau nanya. coba kasih aku kalimat lain selain aku mau nanya. Langsung nanya Kok aku aja. kepo deh. Oh ya, kok aku kepo nih. Kan dari tadi kita udah ngomongin ya tentang aku berkomunitas. Nah, aku mau nanya. Nggak apa-apa. Apa sih arti komunitas menurut kamu? Arti komunitas buat gue tuh komunitas tuh, gue mungkin lebih jawabnya lebih melebar ya. Jadi buat gue tuh komunitas adalah di mana bukan hanya 1-2 orang, tapi buat gue harus ada orang-orang, jadi lebih dari 2 lah ya, biar lebih asik juga. Orang-orang. Iya, tergantung kepalanya berapa, ya kan? Harus ada orang-orang yang berkumpul satu frekuensi, punya satu tujuan apa yang mau dibangun, dan ya tadi, again buat gue pribadi yang penting adalah mendampakkan diri satu sama lain. Gue mendampakkan diri ke kalian mendampakkan diri ke gue. Gue gesek kalian juga di proses, kalian juga proses gue juga. Dan itu kan bikin kita makin tajam. Jadi harus ada dampak. Jadi jangan cuma kita saling bergesekan, ada proses di antara kita, tapi nggak bikin kita tajam juga. Kalau gue tuh punya ilustrasi, gue nggak mau kalah, minggu lalu punya ilustrasi. Gue tuh sampai di titik secara kita biar sebetulnya bilang apa sih, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya dong. Jadi bayangin pisau harus ketemu pisau lagi yang sama. Gue nggak mau ada di komunitas yang gue tuh semangat gitu ya, gue jadi pisau dan partner gue mereka jadi batu asah. Kenapa? Gue bakal jadi tajam, batu asah makin dekok, makin habis. Dari akhirnya hidupnya nggak tajam. Gue maunya komunitas tuh harus bisa saling mendapatkan satu sama lain dengan win-win solution lah, saling dampak yang baik. Jadi buat gue itu komunitas tuh. Jadi kalau lu ada di tengah-tengah orang yang saat lu melibatkan diri, yang ada yang tadi istilahnya, kalau istilah yang minggu lalu, nih orang malah lebih gampang baperan doang nih, gitu ya. Itu kan kita nggak saling ngajemin ya, gitu. Kita nggak bangun bonding tuh akhirnya, gitu. Buat gua bukan dibilang itu komunitas yang salah, tapi buat gua bakal ada di tempat yang kurang tepat deh rasanya. Tapi alangkah lebih baik saat kita bisa saling menajamkan, kita saling mendampakkan hidup. Jadi bukan cuma pas lagi mau senengnya bareng-bareng, pas lu lagi susah, oh gua lagi cari yang seneng di sini, enggak. Kita harus saling mendampakkan hidup, itu sih yang paling penting. Keren banget ya, berarti komunitas tuh harus saling berbuat dampak ya bagi Yes. orang lain gitu ya. Oke, mungkin kita udah bahas banyak banget ya, Ega. Banyak. Udah bahasnya banyak banget, berat banget gitu kan. Gue jawabannya ada yang ngawur kemana-mana sih, enggak ya? Enggak, Oh, ada enggak ya? keren banget. Oh ya, gue tuh udah denggan tuh ditanya kayak gini. Ini kan ya. Kita udah bahas banyak banget seputar komunitas, dan buat teman-teman juga mungkin ya kalau yang belum join komunitas nih ya, bisa langsung join aja karena di episode ini banyak banget loh komunitas. Yes. Bareng sama kita pasti. Sama kita. Oke, mungkin kayak untuk menutup kali ini ada apa nih, Gak? Aku mau bagiin pengumuman dulu kali ya. Oke, dibagiinnya lewat apa? Lewat kurir apa nih? Bingung kan jawabnya apa? Aku tadi mau nyebut merek tapi Oh, kayak jangan dong. Kecuali bapak-bapak ibu saya mau jadi sponsor. Boleh. Oke, aku mau bacain deh sekarang, bacain pengumuman buat bukan bacain pengumuman sih, bacain announcement. Langsung sama aja kayak betul. Ngeliat ke atas. Aku mau ngajakin kalian buat follow media sosial kita. Yes. Ada apa aja? Yang pertama ada Instagram. Jadi Instagram kita ada di @gbipz_youth_community sama @gbipz_community. Terus ada TikTok di @gbipz_community, Spotify for PM Community, dan YouTube ada di PZ Community. Oke, selanjutnya juga kita udah ngomongin komunitas. Kita tuh udah berbagi komunitas di Pizza ini nih, teman-teman. Yang pertama ada badminton. Buat kalian semua yang suka main badminton atau pengen belajar lebih dalam lagi ya sama Ko Alan juga yang bakal ada terus-terusan. Ada di hari Sabtu jam 2 sampai 5 sore di Bika Soga.
Nah selanjutnya kita juga punya Capture. Mana tangannya? Yes. Capture ini buat kalian yang suka foto-foto, videografi, bisa langsung join Capture. And the last one ada Meet Movie Explorer Troops buat kalian yang suka nonton-nonton, makan popcorn, langsung aja join Meet karena kita bakal nonton nggak tahu ya kapan lagi ya kok ya. Seru banget Ditunggu kan? aja. Ditunggu aja buat film terupdate-nya gitu. Nah kita juga punya production team buat kalian semuanya yang udah kalian bilang nih ya kita 3 ini yang mau join di podcast ini juga atau mungkin kayak fotografi, videografi juga bisa langsung join production team. Yes. Gitu. Oke. Yang paling penting jangan lupa saksikan Ngojai setiap hari Rabu jam 8 malam di YouTube-nya ya teman-teman. Pset Community, jangan lupa subscribe, like, share dan komen juga buat bagi apa yang sih yang kalian dapat. Ya nggak sih? Betul. And last one. Yes. Jangan lupa buat Stay positif. Bye bye halusinasi. Dah. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojai, ngobrol aja yuk.